Woho, kembali lagi bersama Mimin di channel Anime Viral. Garo adalah salah satu villain yang ada di dunia One Punch Man. Di animenya season 2 kemarin, dia sering kali muncul. Garo mendeklarasikan diri sebagai pemburu pahlawan. Dan setelah itu dia menantang bertarung para pahlawan, baik dari kelas atas sampai kelas terendah sekalipun. Akan tetapi, ada momen dimana di episode 11 season 2 kemarin, saat Garo yang selesai mengalahkan para pahlawan gabungan, datanglah Genos dengan tubuh cyborgnya yang sudah di-upgrade. Dan terjadilah pertarungan singkat di antara mereka berdua. Namun sayang, secara tiba-tiba Bang dan Bom datang lalu meminta Genos untuk menyerahkan sisanya kepada mereka. Oh iya, sekedar mengingatkan aja, video ini adalah salah satu request dari teman-teman AV Lovers. Serta video ini hanyalah teori menurut Mimin pribadi, dan ada sedikit mengandung unsur spoiler juga. Nah, di video kali ini kita akan membahas teori saat pertarungan Genos melawan Garo. Andai Bang dan Bom tidak datang, siapa yang bakal menang? Penasaran bagaimana detail teorinya? Mari kita bahas. Di awal anime One Punch Man season 2 kemarin, Garo telah mendeklarasikan diri sebagai pemburu pahlawan. Banyak pahlawan yang sudah Garo hadapi, mulai dari para pahlawan kelas S seperti Tank Top Master, Metal Bat, Watchdog Man, sebagian pahlawan kelas A peringkat atas, bahkan sampai para pahlawan tingkat buncit pernah Garo hadapi. Salah satu aksinya yang cukup memukau adalah saat dia berhadapan dengan para pahlawan gabungan dari kelas B dan kelas A yang menyergap dan mengepung Garo saat di markas persembunyiannya. Secara mengejutkan, Garo mampu mengalahkan semua pahlawan itu satu persatu. Perpaduan antara ilmu bela diri dan kecerdasan yang Garo miliki membuatnya menjadi karakter yang semakin banyak musuh yang dia lawan. Maka kemampuan bertarungnya juga semakin meningkat secara signifikan. Bahkan hal itu juga diungkapkan oleh Gyuro saat Garo menyusup ke markas asosiasi monster demi menyelamatkan Tareo. Sedangkan Genos adalah salah satu pahlawan kelas S yang berbentuk cyborg. Bisa dibilang kemampuan bertarung Genos juga terus meningkat dari setiap pengalaman pertempuran yang dia hadapi. Akan tetapi meningkatnya kemampuan di sini karena setelah dia mengalami pertarungan sengit dan mengalami kerusakan. Dr. Kuseno sebagai orang yang sering memodifikasi dan memperbaiki Genos selalu mengupgrade kemampuan yang dia miliki. Salah satunya di anime One Punch Man season 2 kemarin saat Genos yang selesai mengalahkan para monster yang menyerang kota. Tiba-tiba dia diserang dan dikalahkan oleh salah satu eksekutif asosiasi monster dengan mudahnya. Monster tersebut adalah Goketsu yang saat itu kebetulan sedang lewat, berjalan menuju arena turnamen bela diri Super Fight. Setelah dikalahkan Goketsu, tubuh Genos langsung dibawa oleh drone milik Dr. Kuseno dan langsung diperbaiki. Setelah selesai diperbaiki, Dr. Kuseno menambahkan beberapa komponen untuk mengupgrade tubuh cyborg milik Genos, sehingga dia memiliki kemampuan yang jauh lebih kuat dari biasanya. Terbukti saat Genos bertarung melawan monster Mukade Choro, dia mampu melesatkan serangan dengan daya hancur yang lebih besar sehingga mampu melukai si monster. Ya, walaupun pada akhirnya hal itu masih belum cukup untuk mengalahkan Mukade Choro, yang notabene memiliki kemampuan regenerasi yang begitu cepat. Selain itu, sebelum melawan monster Mukade Choro, Genos muncul dan sempat bertarung melawan Garo setelah menerima sinyal bantuan dari salah seorang pahlawan yang ikut melakukan penyerangan bersama ke tempat persembunyian Garo. Saat itu Genos terlihat amat sangat tenang dalam menghadapi Garo. Kecepatan bertarungnya juga semakin meningkat. Daya serang yang dia lesatkan juga semakin besar, membuat Garo terlihat cukup kewalahan. Hal itu bisa dibilang cukup wajar juga sih, mengingat Garo yang sebelumnya sudah bertarung melawan beberapa pahlawan gabungan secara bersamaan. Dan di momen saat menghadapi Genos itulah, akibat tekanan berat yang dia rasakan, penampilan Garo mulai berubah. Dimulai dari rambut dan mata kanannya yang menjadi merah. Selain itu, kemampuan bertarungnya juga ikut meningkat.
Akan tetapi pertarungan mereka berdua terhenti karena ada gangguan dari para monster dari markas asosiasi monster yang muncul. Tidak sampai di situ, tiba-tiba Bang dan Bom juga ikutan datang. Lalu mereka meminta Genos untuk menyerahkan sisanya kepada kedua ahli bela diri tersebut. Namun, andai pertarungan Genos dan Garo tidak diganggu oleh siapapun, siapa yang bakal menang? Kalau kita melihat pertarungan mereka berdua, jika Garo yang masih berambut putih itu bertarung dengan Genos sampai akhir, Mimin cukup yakin kalau Genos akan memenangkan pertempuran. Kenapa bisa demikian? Ya, secara logika saat itu posisi Genos amat sangat diuntungkan, sedangkan posisi Garo saat itu cukup dirugikan. Genos yang saat itu masih segar bugar dengan tubuh cyborgnya yang sudah di-upgrade pula bertarung melawan Garo yang saat itu sudah mulai kecapean karena efek pertarungannya melawan para pahlawan gabungan. Jadi kelihatan banget jika pertarungan kedua karakter itu terlihat sedikit seimbang. Dan jika diteruskan sampai akhir, Mimin sangat yakin jika Genos lah yang akan memenangkan pertarungan. Tapi jika Genos harus bertarung melawan Garo dengan penampilan rambut dan mata kanannya yang sudah berwarna merah, sejujurnya cukup sulit menilai siapa yang akan memenangkan pertarungan. Karena saat Garo yang berpenampilan dengan rambut merah itu kemampuannya sudah meningkat drastis guys. Terbukti dengan kekuatan yang Garo tunjukkan saat menghadapi Bang dan Bom. Dia mampu menghancurkan tanah dengan skala yang sangat besar. Kejadian tersebut juga membuat Bang dan Bom amat sangat terkejut. Walaupun setelah itu Garo diselamatkan oleh monster Phoenix Man dan Mukade Choro juga ikutan muncul di saat yang bersamaan. Jika kita lihat kekuatan robot cyborg yang Genos tunjukkan saat menghadapi monster Mukade Choro, masih berkemungkinan jika Garo akan tetap kalah, walaupun akan terjadi pertempuran sengit di antara mereka berdua dan efeknya menyebabkan area sekitar juga menjadi hancur. Namun tetap saja Mimin rasa pada akhirnya Genos lah yang akan memenangkan pertempuran, meskipun harus mengalami luka yang sangat parah. Kenapa bisa demikian? Karena gini, Mimin mengacu pada manganya saat Garo dengan rambut merahnya menghadapi eksekutif asosiasi monster, yaitu melawan anjing rover saja dia tidak bisa melukai si monster, atau bahkan tidak mampu berbuat banyak. Apalagi saat mencoba menantang Lord Orochi, sudah sangat jelas perbedaan kekuatan yang sangat kontras dilihat. Sekarang coba kita bandingkan dengan Genos dengan penampilannya setelah di-upgrade. Dia mampu melukai salah satu eksekutif asosiasi monster, yaitu saat menghadapi Mukade Choro. Sialnya saja si monster memiliki kekuatan regenerasi. Padahal jika kita lihat kekuatan daya hancur yang Genos keluarkan, menurut Mimin masih lebih besar daripada serangan yang Garo lancarkan kepada anjing rover. Jadi bisa kita simpulkan, andai Genos dan Garo yang berambut merah melanjutkan pertarungan sampai akhir dan tidak diganggu siapapun, bisa dipastikan Genos lah yang masih akan menang. Selain kondisi Genos yang lebih bugar, di momen tersebut Garo memang cukup tersudut dan dirugikan karena staminanya sudah cukup terkuras saat melawan beberapa pahlawan gabungan yang mengepung persembunyiannya. Kalau kedua karakter itu masih sama-sama segar bugar gimana? Mimin rasa Genos masih sedikit lebih unggul, dan di saat terakhir Genos lah yang akan memenangkan pertarungan. Karena di level tersebut memang benar Garo sudah semakin kuat, akan tetapi upgrade tubuh cyborg milik Genos masih sedikit lebih unggul guys. Jika ada yang tanya, Min, kalau Garo dengan penampilan dan kekuatan saat menghadapi Super Laloi Daxen gimana? Apa Genos masih bisa menang? Hehehe, gini guys. Kalau kita bandingkan dengan Garo yang sudah berubah penampilan saat melawan Daxen, harusnya kita juga membandingkan dengan Genos dengan penampilan yang sudah di-upgrade lagi. Mengingat di momen Garo yang penampilannya sudah lebih sangar lagi itu, tubuh cyborg Genos juga sudah di-upgrade dengan kekuatan yang lebih besar. Apalagi saat Genos yang mencoba membantu Tatsumaki melawan Psychos mode Orochi. Wah, kalau bandingin Garo dengan Genos yang sudah di-upgrade ke mode itu, Mimin rasa Genos masih sedikit lebih kuat lagi guys. Terbukti serangan laser yang Genos lancarkan mampu menahan sinar laser yang Psychos mode Orochi keluarkan.
Sayangnya kekuatan Genos yang sebesar itu belum diimbangi dengan fisik dan tenaga yang mumpuni. Sehingga setelah mengeluarkan serangan besar tersebut, tubuh Cyborg Genos tidak bertahan lama dan dia sudah diambang batas kemampuan serta sudah tidak cukup mampu bergerak dengan lancar. Oke guys, itu tadi teori andai pertarungan antara Garo dengan Genos tidak ada yang mengganggu. Bagaimana menurut kamu? Apa kamu punya tambahan atau mungkin mau menyanggah teori dari Mimin? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Animo Viral and see you next time.